Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Ismalia. Nah, ini di video kali ini sama ya seperti video-video sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu mengenai akar dan pangkat bilangan kompleks. Di sini saya akan melanjutkan materi analisis kompleks tersebut. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi hasil kali titik dan silang dari bilangan kompleks itu seperti apa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hasil kali titik bilangan kompleks. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai hasil kali silang bilangan kompleks itu seperti apa. Nah, tonton terus sampai habis ya videonya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hasil kali titik bilangan kompleks. Nah, misalkan ada dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1-nya itu adalah X1 ditambah Y1 dan Z2-nya sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, ini adalah dua bilangan kompleks dan dapat dinyatakan sebagai vektor-vektor. Nah, hasil kali titik antara dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 ini merupakan sebuah skalar. Oke, selanjutnya hasil kali titik antara dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 dapat didefinisikan ke dalam bentuk yaitu seperti ini. Z1 dikali titik dengan Z2 itu sama dengan nilai mutlak dari Z1 dikali mutlak dari Z2 dikali cos theta, atau sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2, atau sama juga dengan bagian real Z dikali konjugat dari Z1 dikali Z2, atau bisa juga hasilnya itu sama dengan setengah dikali konjugat dari Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali konjugat Z2. Oke, inilah bentuk dari hasil kali titik antara dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 itu seperti ini, dimana tetanya ini adalah sudut di antara Z1 dan Z2 yang terletak antara 0 dan pi. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang kedua yaitu hasil kali silang bilangan kompleks. Hasil kali silang dari Z1 dan Z2 didefinisikan sebagai berikut, yaitu X1 dikali silang dengan Z2 itu sama dengan mutlak dari Z1 dikali mutlak dari Z2 dikali sin theta, atau sama dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2, atau sama juga dengan bagian imajiner dari konjugat Z1 dikali Z2, atau sama dengan 1/2i dikali konjugat dari Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali konjugat dari Z2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini apabila Z1 dan Z2 itu bukan 0, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, syarat perlu dan cukup bahwa Z1 dan Z2 tegak lurus adalah bahwa Z1 dikali titik dengan Z2 sama dengan 0. Nah, di sini maksudnya adalah bilangan kompleks Z1 dan Z2 itu dikatakan tegak lurus apabila Z1 dikali titik dengan Z2 itu hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu syarat perlu dan cukup bahwa Z1 dan Z2 sejajar adalah bahwa Z1 dikali silang dengan Z2 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 dikatakan sejajar apabila Z1 dikali silang dengan Z2 maka hasilnya adalah 0. Nah, jika seperti itu maka bilangan kompleks Z1 dan Z2 itu dikatakan sejajar.
Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu magnitudo proyeksi dari Z1 pada Z2 adalah bahwa mutlak dari Z1 dikali Z2 per mutlak dari Z2. Nah, ini berarti magnitudo proyeksi dari Z1 dan Z2 itu adalah Z1 dikali Z2 dimutlakan per mutlak dari Z2. Oke, selanjutnya kita masuk yang keempat ya. Yang keempat itu adalah luas jajar genjang yang mempunyai sisi Z1 dan Z2 adalah bahwa mutlak dari Z1 dikali mutlak dari Z2. Nah, apabila ada sebuah jajar genjang, maka luasnya yang mempunyai sisi dari Z1 dan Z2, maka luasnya itu adalah mutlak dari Z1 dikali silang dengan mutlak dari Z2. Nah, itulah luas dari jajar genjang itu. Nah, inilah keempat akibat yang akan terjadi apabila Z1 dan Z2-nya itu bukan 0. Oke, langsung saja masuk ke contoh. Contohnya itu jika ada dua bilangan kompleks, Z1-nya itu adalah 2 ditambah 5i dan Z2-nya adalah 3 min i, tentukan. Yang pertama yaitu Z1 dikali titik dengan Z2 itu hasilnya berapa, ya kan? Nah, jadi tadi kan sudah kita jelaskan ya bagaimana bentuk dari kali titik dari bilangan kompleks itu. Dan rumusnya itu adalah mutlak dari Z1 dikali mutlak dari Z2 dikali cos theta, atau sama juga dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 Y2. Karena X1 dan X2 nya kan sudah dapat diketahui gitu ya kan. Kalau misalnya tadi kita pakai rumus yang cos theta ini, kita tidak tahu tetanya itu berapa. Oke ya, jadi langsung kita masukkan. X1 nya itu adalah dari mana? Dari Z1 sama dengan 2 ditambah 5i. Maka X1 nya itu adalah 2. Kemudian X2 nya itu adalah 3. Y1 nya itu adalah 5 dan Y2 nya itu adalah min 1. Karena kalau misalnya konstanta 1 itu tidak dituliskan ya. Misalnya X, ya X aja gitu. Satunya tuh nggak ada, padahal tuh aslinya itu adalah 1X. Oke, kita masukkan jadi 2 dikali 3 ditambah 5 dikali min 1. 2 dikali 3 itu berapa hasilnya? 6, kemudian ditambah dengan 5 dikali min 1 yaitu min 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi hasil dari Z1 dikali titik dengan Z2 itu adalah 1. Oke, lanjut ke contoh yang kedua yaitu Z1 dikali silang dengan Z2 itu hasilnya berapa? Nah, sama seperti tadi kita masukkan rumusnya. Tadi kan sudah diketahui kan bentuknya, yaitu mutlak dari Z1 dikali mutlak dari Z2 dikali sin theta sama dengan X1 dikali Y1 dikurang Y1 dikali X2. Masukkan X dan Y-nya. X1 nya tadi berapa? 2. Y2 nya itu adalah min 1. Kemudian dikurang dengan Y1 nya itu adalah 5. Kemudian X2 nya itu adalah 3. Kemudian 2 dikali min 1 itu 2. Kemudian 5 dikali 3 itu adalah 15. Jadi min 2 min 15 hasilnya adalah min 17. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai hasil kali titik dan silang dari bilangan kompleks beserta contoh soalnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.